Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan belajar bagaimana membuat kelas di Teams. Oke, Bapak Ibu ketika mengakses Teams baik di komputer maupun di laptop, yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah untuk masuk di kelasnya, untuk melihat kelasnya itu di sini. Nanti akan ada tombol ini, Teams. Biasanya kalau di Indonesia kan muncul tulisannya bukan TEAMS ini. Biasanya kalau sudah menggunakan HP yang berbahasa Indonesia itu biasanya muncul tulisannya TIM. Atau kalau menggunakan browser yang berbahasa Indonesia itu akan munculnya TIM, Team. Oke ya. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu sudah sering berinteraksi menggunakan Teams, nanti kelasnya bisa banyak. Nah, kadang kita kan ada kelas-kelas tertentu kita nggak pernah pakai gitu, atau kita tidak sering berinteraksi karena memang kebetulan kita iseng aja masuk, atau memang kita sedang dilibatkan di satu tim tertentu hanya sebagai pengamat misalnya. Nah, kalau kita pingin di sini itu adalah Teams yang memang kita lagi urgen mengerjakannya atau lagi interaksi, yang nggak begitu kita urgen intens harus menyelesaikan di kelas itu, atau kelas yang ada ini kelas yang lama yang kita sudah selesai. Nah, supaya kita nggak tampil di sini, caranya ini. Misalnya ini, klik seperti ini, hit. Nah, ini nanti akan turun di sini. Sama seperti ini. Ini saya hit. Oh, ini kebetulan kemarin saya bikin kelas ini. Saya membuat kelas untuk saya membuat tutorialnya. Saya klik seperti ini. Saya klik hit. Beda yang tadi itu kan menunya sedikit. Kenapa? Karena saya hanya jadi siswa. Saya jadi siswa dan tidak jadi pemiliknya, atau tidak jadi teachernya, atau tidak jadi gurunya. Sehingga menunya dikit. Tapi kalau seandainya banyak seperti ini, saya bisa menghapus ini. Karena saya yang membuat. Nah, ya kalau memang ini saya tidak perlukan, saya klik seperti ini, saya klik delete team. Makanya ditanya lagi, yakin? Kalau yakin, centang delete team. Oke. Makanya hati-hati juga ketika kita nanti jadi guru di kelas tim, terus ada pilihan delete ya. Hati-hati, karena memang kalau misalnya kelas timnya itu lagi dipakai, lagi ada penugasan dan sebagainya, kalau kehapus ya sudah hilang gitu loh. Padahal kita belum merekap gitu. Misalnya kalau belum merekap ya yang susah kita sendiri. Makanya hati-hati aja. Kalau memang tidak urgen kita hapus, sebaiknya di hidden saja. Oke. Selanjutnya sekarang kita akan membuat Teams-nya itu kayak apa? Membuat Teams atau kelas itu seperti apa? Pertama yang Bapak Ibu lakukan di pojok kanan atas ini. Di pojok kanan atas ini klik. Ya, saya ulangi lagi. Ini saya back. Nih, di pojok kanan ada join or create team. Oke, saya klik di sini. Nah, saya klik create team. Kalau seandainya Bapak Ibu ingin gabung di kelasnya orang lain, itu boleh pilih yang ini. Boleh pilih yang ini. Nanti biasanya akan dikasihkan kode oleh gurunya atau teachernya. Nah, yang ada ini kelas-kelas yang sedang aktif dibuat oleh Bapak Ibu guru di akun @guruinovatif.com. Ini banyak yang sudah membuat. Ini siapa? Ini Bu Amiro yang bikin. Ini banyak kelas. Ini kebetulan kelas-kelas yang ada. Oke, sudah ya. Ini kita nggak ngomongin yang ini, tapi kita ngomongin yang ini. Gimana membuat kelasnya? Create team. Kemudian ada kelas, ada personal learning community, ada staff, ada. Kalau kelas ini gitu, berarti kita membuat kelas. Kalau yang ini, ibaratnya kalau Bapak Ibu pingin grup, kayak misalnya saya pingin buat grup WhatsApp, nah boleh aja. Misalnya gini, ketika kita punya WhatsApp, kita kan ingin berkelompok. Misalnya guru akuntansi kelompok sendiri, bikin grup. Nah, ini sebenarnya mewakili itu.
saya ingin bikin grupnya khusus untuk guru-guru akuntansi, sehingga saya bisa koordinasi gampang, sharing materi, sharing nanti bisa di sini. Kita bikin staff, kita bikin yang lain, itu terserah. Tapi kalau untuk kita lagi bikin kelas, bikin pakai yang ini aja. Karena biasanya privilege-nya ada pengaturan standarnya itu sudah ditentukan. Sebenarnya masih bisa diotak-atik sih, tapi lebih mudahnya pakai pengaturan standarnya. Oke, ini nama saya beri kelas, misalnya kayak di penugasan itu. Sebentar, apa yang kemarin tadi penugasannya ya? Jatim 9 CT 9 AHM underscore, misalnya namanya April, nama mata pelajaran akuntansi. Oke ya, kalau sudah, deskripsinya boleh dituliskan misalnya desiminasi, terserah. Kalau misalnya Bapak Ibu bikin untuk kelasnya Bapak Ibu, kelas mata pelajaran apa di kelas apa, itu boleh disebutkan di sini. Kemudian next. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu boleh nambahkan siswanya. Biasanya kalau Bapak Ibu di sekolah yang sudah menggunakan Microsoft 365, siswa itu sudah punya akun. Di SMK 6 itu sudah disiapkan akunnya. Biasanya menggunakan NIS-nya. Ya tinggal diisikan NIS-nya. Nah, kalau di penugasan saat ini, Bapak Ibu ya isikan dengan, Bapak Ibu kemarin di kelas Bapak Ibu dapat akun dari saya. Nah, kan ada file Excel-nya itu. Nah, akun-akunnya di copy paste aja di sini. Ini kebetulan sudah ada. Ini misal saya tambahkan seperti ini, AHM titik nih. Seperti ini. Udah tambahkan. Di penugasan kalau nggak salah cukup 5 aja ditambahkan. Kalau sudah, tambahkan. Untuk teacher tambahkan saya. Di sisi lain, saya kebetulan saya sendiri nggak bisa nambahkan saya sendiri gitu. Misalnya saya ambilkan dari akun saya di yang lain ya. Bentar. Saya kebetulan punya akun lagi dari PGRI. Nah, ini saya sudah punya akun juga dari. Nah, boleh klik seperti ini, saya tambahkan. Oke, tadi student kan saya sudah nambahkan 2 ini. Teacher saya sudah tambahkan. Ini ini belum saya klik tambahkan. Nah, sudah ditambahkan. Berarti saya sudah menambahkan 1, 2. Nanti minimal 5 lah untuk yang Bapak Ibu buat. Oke, kalau sudah saya close. Nah, sekarang saya sudah punya kelas, saya sudah nambahkan siswa. Oke. Selanjutnya yang Bapak Ibu lakukan adalah, ini permintaannya apa? Membuat kelas sesuai dengan mata pelajaran di AMPU, dibutuhkan dengan screenshot kelas. Oke. Saya lupa di sini ternyata, oh ya ini. Maksimal dikatakan di sini masing-masing trainer. Oh sorry, di bawah sini dah. Tugas trainer biasanya melaporkan data. Kok saya lupa ya. Ini siswa itu harus apabila enggak cukup 5 aja deh. Saya enggak batasin banyak deh. Pastikan kegiatan membuat kelas di tim mengundang. Enggak dijelaskan di sini. Sorry. Kita lanjut di sini. Ya itu aja, untuk nambahkan kelas itu
gabung. Kemudian satu hal lagi, perintahnya hanya itu aja sih. Kemudian buat, kalau Bapak Ibu mau menambahkan materinya di sini, di file ini, tambahkan aja materi yang pingin Bapak Ibu buat. Atau misalnya Bapak Ibu punya materi, udah diklik di sini, tambahkan materinya di sini. Tambahkan materinya di sini. Kan ini bisa upload. Ya, tambahkan nanti materinya di sini. Ya, diupload, biarkan aja ada materi di sini. Kemudian channel, nanti buat Bapak Ibu minimal ada satu channel lah di sini. Tambahkan satu channel, misalnya ada satu materi yang Bapak Ibu akan buat, misalnya dasar akuntansi. Kemudian tambahkan yang akses standar. Kalau private itu hanya orang tertentu yang bisa lihat. Kalau dibikin standar, semua orang bisa lihat. Automatic show, itu maksudnya walaupun tidak dicentang sih, kalau kelas otomatis akan muncul di sini nanti. Oke, dasar akuntansi. Misal nambahkan lagi misalnya channel untuk pertemuan online misalnya, sehingga nanti kalau Bapak Ibu mau membuat satu Vicon, nanti Vicon-Viconnya, link-link Viconnya itu adanya nanti di pertemuan online, tidak di general, tidak di dasar akuntansi, tapi nanti akan ada di sini. Itu boleh aja. Minimal Bapak Ibu buat saja satu channel di sini. Oke, satu lagi. Usahakan picture-nya ini itu diganti. Terserah Bapak Ibu boleh pilih yang ada ini, atau saya lebih recommended Bapak Ibu upload foto Bapak Ibu aja deh, biar gampang mengenali. Misal seperti ini, upload aja di sini, biar mudah mengenalin ya bahwa itu kelas Bapak Ibu. Ya, biar paling gampang mengenali bahwa itu kelas Bapak Ibu. Karena dengan icon ini dari jauh itu sudah kelihatan, oh ini kelasnya siapa. Oke, nah terus bagaimana untuk melakukan screenshotnya? Nah, caranya untuk melakukan screenshotnya cukup gini. Pastikan di manage team aja, tapi terserah sih Bapak Ibu mau screenshot. Bapak Ibu boleh kirim screenshot sebanyak-banyaknya tentang kelas Bapak Ibu di penugasan. Ya, kalau ingin nampilkan membernya, saya ulangi lagi, klik ya menu ini, klik menu ini, klik manage teams, sudah nanti akan muncul seperti ini. Lakukan screenshot. Langkah yang paling biasa dipakai itu biasanya gunakan print screen, tapi saya nggak rekom sih untuk print screen. Saran saya gunakan ini, aplikasi yang namanya snapping tool. Klik snapping tool. Saya ulangi lagi. Kalau Bapak Ibu nggak ada di komputernya, cari aja snapping tool. Tulisannya nih. Nih, snapping tool. Oke, kalau sudah muncul seperti ini, muncul menu seperti ini, klik new. Klik new, tinggal di drag drop. Mana yang mau saya satu layar penuh seperti ini, saya blok. Udah. Kemudian disimpan, save sniping, kemudian udah mau diletakkan di mana? Misalnya saya mau letakkan di F, tugas 1. Oke, boleh pilih JPEG atau apa. Saya lebih sarankan gunakan JPEG, filenya lebih kecil, ukurannya lebih kecil. Tinggal save. Sudah, berarti Bapak Ibu sudah punya satu file gambar atau file screenshot yang nanti bisa diupload di penugasan Bapak Ibu. Apalagi ya yang belum saya sampaikan di channel ini. Oke, saya kira itu dulu di sesi ini Bapak Ibu. Bagaimana membuat kelas tim. Dan untuk pembuatan tugas saya sudah buatkan tutorialnya di video sebelumnya. Saya mohon maaf
Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.